teaching dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengajarkan mata kuliah diplomasi. Perkenalkan, saya Nurul Aulia, SIP MA. Saya Dr. Andes Junaidi, MSLS. Saya Rizky Gofar Ismail, Sarjana Psikologi dan Magister Sains. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang diplomasi dan organisasi internasional. Menurut Lee and Hudson, diplomasi itu adalah sebuah proses komunikasi, negosiasi, dan berbagi informasi di antara negara-negara di dunia. Nah, secara sempit, diplomasi dapat kita artikan sebagai sebuah instrumen kebijakan luar negeri yang kemudian dimiliki oleh negara-negara di dunia dan dilaksanakan di dalam sistem internasional yang anarki. Nah, sebagai sebuah proses berkomunikasi, bernegosiasi, dan saling berbagi informasi, diplomasi memiliki tujuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di antara negara-negara di dunia. Diplomasi adalah sebuah instrumen kebijakan luar negeri. Nah, kebijakan luar negeri ini dirancang dan diformulasikan oleh Kementerian Luar Negeri. Diplomasi adalah implementasi dari kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh pejabat-pejabat resmi yang terlatih. Pelaksanaan diplomasi dilakukan bisa secara unilateral, bilateral, ataupun multilateral. Tugas utama diplomat dalam organisasi internasional itu ada 3. Yang pertama, representing atau mewakili negaranya. Yang kedua adalah defending country's national interest atau kepentingan nasional negara tersebut, dan yang ketiga adalah fulfilling the mission given to the organization. Jadi para diplomat ini harus kemudian menjalankan kewajibannya di dalam organisasi internasional. Nah, contoh organisasi internasional yang kalian ketahui apa saja? Silakan mengakses di menti.com dan sebutkan organisasi internasional apa saja yang Anda ketahui. Terima kasih, saya sudah menerima jawaban dari Anda sekali. Sekarang kita akan melihat apa sih dimensi dalam diplomasi multilateral di dalam organisasi internasional tersebut. Nah, dimensinya ada 3. Yang pertama, melibatkan 3 atau lebih negara. Jadi, diplomasi multilateral itu melibatkan 3 atau lebih negara. Kemudian, diplomasi multilateral di dalam organisasi internasional memiliki struktur lembaga. Contohnya seperti PBB. PBB sendiri dia memiliki struktur lembaga. Lalu, yang terakhir, proses diplomasi di dalam diplomasi multilateral menjadi sangat kompleks karena keanggotaan di dalam diplomasi multilateral itu sangat banyak. Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan organisasi internasional yang utama di dunia saat ini. PBB sendiri di awal terbentuk hanya memiliki 51 anggota negara pada tahun 1945. Tapi tahukah kamu bahwa saat ini PBB memiliki 193 anggota negara. Jadi negara terakhir, negara ke-193 yang menjadi anggota PBB adalah Sudan Selatan di tahun 2011 lalu. Nah, PBB memiliki 6 badan utama. Yang pertama adalah General Assembly atau Majelis Umum, yang kedua adalah Security Council, yang ketiga adalah Economic and Social Council, yang keempat adalah Trusteeship Council, yang kelima adalah International Court of Justice, dan yang terakhir adalah sekretariat. Kemudian, prosedur pengambilan keputusan di dalam PBB itu berbeda-beda. Yang pertama, Anda mungkin sudah sering mendengar tentang Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan PBB di dalamnya memiliki negara-negara yang mempunyai hak veto. Nah, ada 5 negara hak veto, dan proses pengambilan keputusan di dalam
Dewan Keamanan PBB tersebut menggunakan hak veto. Lalu kemudian di Majelis Umum atau General Assembly, untuk prosedur pengambilan keputusannya yaitu hasil persetujuan dari 2/3 total anggota yang hadir. Untuk kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang latar belakang kasus tentang perang atau krisis antara Ukraina dan Rusia. Nanti untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh dosen kita, Bapak Rizky Gofar, dan juga untuk terkait dengan pembuatan position paper akan dijelaskan oleh Bapak Junaidi. Nah, sekarang saya jelasin sedikit dulu nih tentang simulasi sidang Majelis Umum PBB yang akan kita laksanakan dengan topik Emergency Special Session on Ukraine. Jadi, tahun 1991 Ukraina ini memperoleh kemerdekaannya, yang sebelumnya Ukraina adalah bagian dari Uni Soviet. Kemudian tahun 2005 sampai 2010 Presiden Ukraina yang kedua, Viktor Yushchenko, melakukan kebijakan luar negeri yang lebih merapat ke Uni Eropa, dan kebijakan ini kemudian berimplikasi terhadap hubungan Ukraina dengan Rusia. Nah, pada tahun 2014 ada suatu situasi yang cukup pelik juga di antara hubungan Rusia dan Ukraina, yaitu Rusia melakukan aneksasi terhadap wilayah semenanjung Crimea di Ukraina. Nah, hingga akhirnya pada 24 Februari 2022 Presiden Putin mengumumkan kebijakan untuk demilitarize and denazify Ukraine dan mengklaim tindakan agresi militernya sebagai special military operation. Tanggal 24 Februari 2022 juga juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina menyatakan akan membalas pernyataan perang dari Rusia. Kemudian 25 Februari 2022 Rusia menggunakan hak vetonya untuk menolak rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyesalkan serangan Rusia ke Ukraina. Dan pada tanggal 27 Februari 2020, Dewan Keamanan PBB memutuskan untuk menggelar sidang khusus darurat Majelis Umum terkait invasi Rusia di Ukraina. Nah, di dalam mata kuliah diplomasi ini kita akan melaksanakan simulasi sidang Majelis Umum PBB dengan topik Emergency Special Session on Ukraine. Untuk penjelasan lebih detailnya terkait dengan situasi di Ukraina dan bagaimana implikasinya dengan negara-negara di dunia akan dijelaskan oleh Bapak Rizky Gofar. Terima kasih. Saya ingin membahas dalam kaitannya antara perang Ukraina dengan Rusia saat terjadi invasi, maka akan mempengaruhi besarnya pengaruh hal-hal yang mungkin secara tidak langsung sampai hingga ke Asia, dari Uni Eropa hingga ke Asia. Apa itu pengaruhnya? Pengaruhnya sangat luas. Kita mengetahui bahwa Rusia itu adalah sebuah negara yang besar, yang bahkan lebih dari 10 kalinya negara Indonesia. Nah, negara tersebut juga sangat kaya raya akan sumber daya alamnya. Seperti Uni Eropa, sangat tergantung dengan migas dari Rusia. Dan Rusia sendiri pun itu adalah negara terbesar ketiga penghasil migas. Kemudian Ukraina pun itu juga memiliki sumber daya alam dari bahan pangan, seperti seperti kedelai, gandum, dan lain-lain sebagainya. Negara Uni Eropa secara langsung sangat berkaitan dengan dua negara tersebut. Nah, dengan adanya hal ini, maka diplomasi seharusnya memang diberlakukan begitu. Tetapi nyatanya adalah sanksi dari Barat yang diberikan kepada Rusia. Nah, di sini sangat menurut saya sendiri itu adalah sesuatu yang sangat bertolak belakang gitu. Nah, karena hal seperti ini, maka Rusia juga akan membuat sebuah yang namanya pembalasan dengan sanksi-sanksi Barat yang ada. Hasilnya apa? Rusia akhirnya menutup yang namanya impor
dan ekspor dia. Seperti migas, bahkan dia menutup migas ke Amerika. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Dalam kaitan dunia politis di sini, maka Indonesia secara tidak langsung akan terhambat karena adanya peperangan tersebut. Terhambat dalam apa? Dalam produksi migas dan kemudian juga dalam produksi, bahkan produksi pangan gitu. Sudah mulai terlihat bahwa harga pokok mulai naik gitu. Akhirnya untuk menutup subsidi, mungkin pemerintah juga membuat yang namanya kenaikan sedikit PPN, pajak pertambahan nilai, dengan 11%. Nah, dari sini maka akhirnya karena pengaruh-pengaruh sanksi barat itu membuat yang namanya kedua negara ini antara Rusia dan Ukraina tidak dapat yang namanya membuat ekspor impor kegiatan itu. Akhirnya berdampak pada negara yang secara tidak langsung jauh dari peperangan seperti Indonesia, Asia Tenggara contohnya. Nah, di sini sudah mulai yang namanya terjadi, pengamat-pengamat politik mulai melihat bahwa Indonesia bisa krisis pangan ke depannya. Kemudian Indonesia juga bisa terjadi yang namanya kenaikan harga-harga barang karena kemungkinan besar Indonesia juga memiliki kerjasama pembelian migas dari Rusia. Nah, dari sini saya ingin menanyakan satu hal terhadap kalian para mahasiswa. Maka strategi kebijakan apa yang seharusnya dilakukan di Indonesia? Karena dua hal ini. Yang pertama adalah bagaimana pemerintah bisa membuat kebijakan yang bisa menekan subsidi, menekan harga-harga agar tidak naik begitu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pemerintah juga membuat yang namanya solusi, seperti solusi berupa bagaimana pangan tetap tersedia walaupun peperangan sudah pecah begitu. Nah, ini adalah solusi yang berupa kebijakan-kebijakan. Pemerintah juga sudah memiliki kebijakan-kebijakan terdahulu seperti kebijakan bagaimana lumbung pangan, lalu apa gunanya ada kebijakan lumbung pangan, kemudian bagaimana subsidi itu tetap diberlaksanakan. Kemudian ini juga menjawab bahkan mengapa subsidi BBM tetap harus ada. Nah, jadi tolong kalian nanti dibuat sebuah diskusi selain dari diplomasi. Apabila diplomasi itu dibuat dari Kementerian Luar Negeri dari Indonesia kepada kedua negara di PBB, lalu bagaimana dengan Indonesia sebagai negara yang tidak terdampak secara langsung gitu. Nah, Indonesia harus memiliki strategi kebijakan. Jadi saya buat dua clue di sini adalah kebijakan dalam hal pangan. Karena apa? Karena pangan adalah suatu ketahanan militer yang harus dimiliki gitu, untuk negara bisa stabil secara ekonomi. Maka harus bagaimana kebijakannya? Tolong kalian cari solusi itu. Oke? Kemudian yang kedua, bagaimana untuk bisa menekan harga agar harga tetap stabil, tidak naik secara signifikan begitu. Oke, itu dari saya, dari pembahasan dari strategi kebijakan apa yang harus dilakukan oleh Indonesia atas terjadinya konflik dari kedua negara besar penghasil minyak dan pangan dunia. Oke. Selanjutnya saya akan meneruskan kepada Bapak Junaidi mengenai paper bagaimana menulis kebijakan dalam suatu tulisan gitu. Seperti itu. Terima kasih. Silakan untuk Bapak Junaidi untuk meneruskan. Saya Rizky Gofar Ismail undur diri. Para mahasiswa sekalian, kami akan menjelaskan bagaimana cara membuat kertas kebijakan dari model United Nation. Sebelumnya akan saya jelaskan dulu, kami jelaskan apa yang dimaksud dengan kertas kebijakan model United Nation atau yang disingkat MUN. Jadi kertas kebijakan model United Nation yang disingkat MUN ini juga dikenal dengan kalau bahasa Inggrisnya policy paper, adalah dokumen strategik yang memberikan pandangan dari delegasi
dari posisi negara yang didelegasi. Jadi kertas kebijakan ini adalah dokumen ya, yang normalnya hanya 1 halaman yang menyajikan posisi negara Anda terhadap isu atau topik tentang komite yang akan berdiskusi. Nah, kertas kebijakan dari model United Nations yang baik itu mempunyai 3 bagian. Apa yang disebut dengan pertama, your country's position on the topic. Jadi posisi negaramu pada topik tersebut, dan your country's relation to the topic. Jadi hubungan negaramu pada topik tersebut. Yang ketiga adalah proposal of policies to pass in resolution. Bagaimana proposal kebijakan yang diajukan untuk resolusi ini. Sekarang kita lihat your position, your country's position on the topic being discussed. Yang pertama atau first, you are introducing the reader to see the topic being discussed from your eyes. Jadi Anda memperkenalkan pada pembaca untuk melihat topik yang sedang didiskusikan. Kemudian to establish your position. Nah, jadi untuk membangun posisi Anda. Jadi mulai dengan brief history of the situation or problem. Selanjutnya, define what you see as a challenge to the global community. Jadi artinya mendefinisikan apa yang Anda lihat sebagai tantangan pada masyarakat global. Selanjutnya yang kedua yaitu your country's relation to the topic. Jadi present the policies of your country has used to deal with the issue in the past. Jadi Anda menyajikan kebijakan dari negaramu, negara Anda yang telah dilakukan pada isu-isu masa lalu. In the cases where your country has a strong link to the issue, this section should be about your country's connection to the specific issue. Jadi dalam kasus-kasus di mana negaramu mempunyai link yang kuat pada isu-isu tersebut, bagian ini seharusnya tentang hubungan negara pada isu-isu yang tertentu. Nah, if your country has direct relation, see if similar country to yours. Jadi dilihat apakah negaramu mempunyai hubungan langsung. Jadi dilihat dengan yang similarnya pada negaramu, ada negara tersebut kepada negara Anda atau negara-negara dengan posisi yang sama yang mempunyai hubungan pada topik tersebut. Nah, yang ketiga yang sebagaimana saya katakan tadi, proposal what you want to pass in resolution. Jadi apa resolusinya? Jadi proposal apa yang ditawarkan? Jadi berikan outline
dari solusi yang mungkin yang negaramu ajukan. Tentu akan advocate, artinya mendukung ya, untuk melihat implementasi selama model United Nation simulation, artinya simulasi model United Nation. Dengan proposal tersebut Anda memecahkan isu-isu yang ditunjukkan pada posisimu. Jadi proposal yang diajukan tadi dimungkinkan dapat memecahkan isu-isu yang ditunjukkan pada posisi yang Anda buat. Kemudian merancang kertas kebijakan itu bersama tim Anda. Silakan membuat 1 atau 2 halaman tentang kertas kebijakan tersebut. Jadi Anda membuat kertas kebijakan 1 atau 2 halaman dengan ketentuan pertama menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini memang karena di global era ini kita harus menggunakan bahasa Inggris paling tidak. Kemudian yang kedua, menggunakan format lembar kertas kebijakan atau position paper yang telah disediakan di e-learning dan external affairs. Nah, demikianlah tugas yang Anda harus lakukan ya. Jadi intinya Anda membuat kertas kebijakan di dalam bahasa Inggris sekitar 1 atau 2 halaman dan menggunakan format yang disediakan yang telah ada di e-learning. Demikian untuk tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penyajian dari kami mengenai mata kuliah diplomasi. Sampai jumpa pada pertemuan minggu depan di mana kita akan melaksanakan simulasi sidang model United Nation. Sebelum itu, para mahasiswa diharapkan untuk membaca jurnal, buku-buku tentang diplomasi untuk menghadapi pelajaran minggu depan atau mata kuliah minggu depan. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.